Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Beberapa hari setelah kejadian, Raja menyuruh Abu Nawas menangis tanpa alasan dan Abu Nawas sukses besar. Kini giliran Abu Nawas yang ingin balas iseng. Ia datang ke istana dengan wajah serius, membawa secarik surat yang digulung seperti pengumuman penting. "Wahai tuanku," kata Abu Nawas dengan nada berat, "sebagai rakyat yang setia, izinkan hamba mengajukan satu permintaan khusus. Tapi syaratnya Baginda harus berani menerimanya dulu tanpa tahu isinya." Raja tertarik dan penasaran. "Baiklah, apapun permintaanmu aku terima." "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "hamba minta Baginda harus menangis sekarang juga." Raja langsung melotot. "Apa? Aku disuruh menangis? Aku ini raja, bukan anak bayi." Para menteri pun berbisik-bisik menahan tawa. Raja merasa tertantang. "Baik, aku akan menangis. Tapi kau harus membuatku menangis tanpa menyentuhku, tanpa menyakitiku, dan tanpa membuatku kehilangan apapun." Abu Nawas maju ke depan, lalu membungkuk perlahan. Ia berkata pelan-pelan, "Wahai tuanku, izinkan hamba membacakan daftar hadiah, tunjangan dan kekayaan Baginda yang telah hamba berikan diam-diam kepada rakyat miskin selama 3 tahun terakhir tanpa sepengetahuan Baginda." Raja langsung kaget. "Apa? Kau ambil harta istana?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tidak tuanku, hamba tidak ambil apa-apa, tapi hamba menyebarkan nama baik Baginda di seluruh pelosok negeri sebagai raja paling dermawan, adil, dan mencintai rakyat miskin." Raja mulai bingung. "Itu kan bagus." Abu Nawas tersenyum lalu melanjutkan, "Karena itulah sekarang rakyat mencintai Baginda. Mereka mulai percaya bahwa setiap pemberian adalah dari kebaikan hati Baginda. Mereka tidak lagi takut pada pajak, tidak lagi mencaci para petugas. Mereka bahkan menulis lagu pujian untuk Baginda. Tapi semua itu bukan karena Baginda memang benar-benar memberi." Raja mulai menghela napas berat. "Semua itu karena hamba membohongi mereka." Abu Nawas menunduk. "Maafkan hamba tuanku, hamba hanya ingin rakyat bahagia, walau harus dengan kebohongan kecil." Tiba-tiba mata raja berkaca-kaca. "Kau membuat rakyat mencintaiku, bahkan saat aku tidak sadar melupakan mereka." Air mata mulai jatuh. Para menteri melongo. "Abu Nawas, kenapa kau membuatku menangis? Tanpa rasa kehilangan, tanpa kesedihan, tapi penuh rasa malu dan haru." Abu Nawas menjawab lirih, "Karena tangisan paling dalam tuanku adalah saat kita menyadari bahwa kita dicintai, padahal kita lupa mencintai balik." Raja pun memeluk Abu Nawas. "Kau memang luar biasa. Tangis ini bukan karena kesedihan, tapi karena hati ini disentuh tanpa dicubit sedikit pun." Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di kota Baghdad, desas-desus aneh beredar. Warga kota mulai memperbincangkan kekayaan mendadak Abu Nawas. Kabarnya Abu Nawas memiliki jin pesugihan yang membantunya mendapatkan harta dengan mudah. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering bersantai di bawah pohon bisa membeli kambing sebanyak itu? Ujar seorang warga. "Dia pasti memelihara jin pesugihan," tambah yang lain. Desas-desus ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjelaskan kebenarannya. "Abu Nawas," kata Raja sambil menatapnya tajam, "rakyatku berkata bahwa kau memiliki jin pesugihan. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepalanya. "Wah, Baginda, saya justru baru tahu kabar itu dari Anda." Raja terkejut. "Jadi kau menyangkal?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja Baginda. Jika saya memiliki jin pesugihan, mengapa saya masih hidup sederhana? Dan makan bubur semalam saja sudah mewah." Namun Raja tidak puas. "Baiklah, jika kau tidak memiliki jin pesugihan, buktikan kepada kami bahwa kau tidak memiliki kekuatan gaib."
Raja memerintahkan para penjaga membawa Abu Nawas ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu ada satu peti besar yang terkunci rapat. Di dalam peti ini ada sesuatu, kata raja. Jika kau memang tidak memiliki jin, kau pasti tidak bisa mengetahui isinya. Abu Nawas mendekati peti itu dan mulai berpikir. Dia tidak memiliki kekuatan gaib, tapi kecerdikannya selalu menjadi senjatanya. Dengan santai dia berkata, "Baginda, sebelum saya mencoba, bolehkah saya meminta sedikit bantuan dari Anda?" Raja mengangkat alis. "Bantuan apa?" Abu Nawas menjawab, "Mohon Baginda berdiri lebih dekat ke peti ini. Jin pesugihan saya sangat pemalu dan tidak akan muncul jika ada orang penting seperti Baginda terlalu jauh." Raja yang penasaran mendekati peti itu. Saat raja berdiri di sebelahnya, Abu Nawas berteriak keras, "Saya tahu apa isinya." Semua orang terkejut. Raja bertanya, "Apa isinya, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Di dalam peti ini tidak ada jin, hanya seekor tikus kecil yang mencoba melarikan diri saat mendengar suara saya." Raja bingung. "Tikus? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tersenyum, "Karena saat Baginda mendekat, saya melihat Baginda berkeringat. Tikus itu pasti mencium aroma makanan yang Baginda makan tadi pagi. Apakah tebakan saya benar?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Tentu saja tidak ada jin di sini. Peti ini kosong." Setelah itu, kabar tentang Abu Nawas dan jin pesugihan perlahan menghilang. Warga akhirnya mengerti bahwa kekayaan Abu Nawas bukan karena kekuatan gaib, melainkan hasil dari kecerdasannya yang tak tertandingi. Namun, Abu Nawas masih bercanda dengan teman-temannya. "Kalau saya punya jin pesugihan, jin itu pasti sudah kabur duluan, karena lelah melayani saya." Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. "Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini," katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. "Ini kitabnya, Abu Nawas. Nanti bacakan secara berurutan ya," kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, "Aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar." Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan, memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. "Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim." Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk. Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. "Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan." Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, "Saudara-saudaraku, doa ini sangat penting. Jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus." Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. "Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya, memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa." Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas."
Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sebenarnya bacaanmu tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui, suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti." Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang jauh dari desanya. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Kampung Janda". Abu Nawas yang merasa lelah memutuskan untuk singgah dan mencari tempat bermalam. Ketika ia masuk ke kampung itu, ia menyadari ada yang aneh. Semua penghuninya adalah wanita, dan mereka semua terlihat sangat ramah, bahkan terlalu ramah. "Selamat datang, Tuan," sapa seorang wanita sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," jawab Abu Nawas. "Apakah aku bisa bermalam di sini?" "Tentu saja, kami akan menjamu Tuan dengan sebaik-baiknya," jawab seorang wanita lain. Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung. Para wanita di kampung itu memberinya makanan, minuman, dan perhatian yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, kampung ini hanya dihuni oleh para janda. Kami jarang sekali kedatangan tamu pria. Jadi, kami akan memastikan Tuan merasa seperti raja di sini." Abu Nawas mulai merasa was-was. Keramahan mereka ini terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, pikirnya. Saat malam tiba, salah satu wanita mendekatinya. "Tuan, menurut tradisi kami, siapapun pria menginap di kampung ini harus menikahi salah satu dari kami. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan bersedia?" Mata Abu Nawas langsung melebar. Menikah? Tradisi macam apa ini? Abu Nawas tahu kalau ia tidak bisa menolak begitu saja, karena seluruh warga kampung itu tampak serius. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat mereka marah. "Baiklah," kata Abu Nawas, berpura-pura setuju. "Tapi sebelum aku menikah, aku harus menjalankan sebuah ritual khusus." Para wanita itu penasaran. "Ritual apa, Tuan?" Abu Nawas mengambil selembar kain putih dari tasnya. "Aku harus membungkus diriku dengan kain ini dan berdoa di luar kampung, di bawah sinar bulan purnama. Jika ritual ini berhasil, aku akan menjadi suami yang sempurna untuk siapapun di kampung ini." Para wanita itu setuju meskipun mereka merasa agak bingung. Saat malam semakin larut, Abu Nawas berpura-pura melakukan ritual di pinggir kampung. Ia melilitkan kain putih itu ke tubuhnya dan mulai membaca doa dengan suara keras. Namun begitu para wanita kampung berbalik untuk memberi privasi, Abu Nawas melepaskan itu dan kabur secepat mungkin ke arah hutan. Ia berlari tanpa henti sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari lembah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. "Bagaimana kau bisa lolos dari kampung itu?" tanya seorang temannya. "Seperti biasa," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedikit akal sehat dan banyak keberuntungan." Sejak itu, Abu Nawas berjanji tidak akan singgah di tempat asing tanpa mencari tahu lebih dulu tentang tradisi mereka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas berjalan sendirian di tepi hutan. Setelah pulang dari sebuah pesta di desa sebelah, langit mendung, angin bertiup lembut, dan suara burung hantu sesekali terdengar, menambah suasana seram. Tiba-tiba dari arah pohon besar muncul sosok menyerupai temannya Karim yang sudah lama meninggal dunia. "Abu Nawas," panggil sosok itu dengan suara serak. Abu Nawas terhenti, matanya membelalak. "Karim, bukankah kau sudah meninggal 5 tahun yang lalu?" "Betul, Abu. Aku ini arwah. Aku datang untuk bicara denganmu," jawab Karim sambil melayang mendekat. Bukannya lari ketakutan, Abu Nawas malah menyambut dengan santai.
Oh, jadi kau datang dari alam kubur. Bagaimana kabarmu di sana? Nyaman atau butuh sesuatu? Karim menghela nafas panjang. Abu, aku butuh bantuanmu. Di alam kubur, aku selalu dihantui rasa bersalah. Aku lupa membayar hutang kepada penjual roti sebelum aku meninggal. Bisa kau bayarkan untukku? Abu Nawas mengangguk kecil sambil mengelus janggutnya. Tentu, aku akan membayarnya. Tapi, aku ingin memastikan kau benar-benar arwah Karim. Coba buktikan sesuatu. Karim bingung. Apa yang harus kubuktikan, Abu? Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Jika kau benar-benar arwah, kau pasti tahu rahasia alam kubur. Beritahu aku, apakah makanan di sana enak?" Karim tampak bingung dan menjawab gugup. "Makanan di sana tidak seperti di dunia, hanya rohani yang menikmatinya." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, sekarang coba angkat batu besar itu dengan kekuatan arwahmu. Kalau kau bisa, aku percaya." Karim mencoba mengangkat batu, tapi malah terpeleset dan hampir jatuh. Abu Nawas langsung tertawa. "Hei Karim, kau ini arwah atau pembohong? Arwah kau lemah sekali." Melihat Abu Nawas mulai curiga, Karim menjadi panik. "Abu, sebenarnya aku ini bukan arwah sungguhan. Aku adalah saudara jauh Karim yang menyamar untuk menakutimu." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Oh, jadi begitu. Kau mencoba menipuku ya? Untung saja aku tidak langsung percaya. Kalau kau mau menipu, pastikan dulu kau tahu semua rahasia alam kubur." Karim yang palsu itu akhirnya minta maaf, dan Abu Nawas mengantarnya kembali ke desa dengan cerita lucu ini. Sejak saat itu, Karim palsu tidak berani lagi bermain-main dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara untuk membongkar tipu daya. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas tidur dengan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa. Ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik. Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, "Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan?" Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya dengan suara lantang berkata, "Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini." Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. "Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan," katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk. "Benar Abu Nawas, dan sekarang giliranmu untuk diadili," katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut, ia berbisik, "Aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini?" Lalu, ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan, ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun, malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu, Abu Nawas semakin panik. "Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik," gumamnya. Akhirnya, giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar, ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba malaikat itu berhenti, tersenyum kecil dan berkata, "Abu Nawas, ada yang aneh di sini. Dalam catatan amalmu tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu.
dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar? Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, "Iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti." Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini?" Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide certiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya." Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol. "Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban yang tak terduga. Tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat." Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai, "Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik." Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. "Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa. Kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat." Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini." Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam, "Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah negeri yang jauh, 5 orang pastor terkenal sebagai orang yang sangat sombong. Mereka sering menganggap bahwa agama mereka adalah yang paling benar, sementara agama lain adalah salah. Ketika mendengar nama Abu Nawas, mereka merasa tertantang dan memutuskan untuk mendatanginya dengan niat mempermalukannya. "Jika kau bisa memenangkan perdebatan melawan kami berlima, kami akan mengakui kebenaranmu," kata salah seorang pastor dengan nada congkak. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan senyum tenang. "Tapi jika aku kalah, aku akan mengikuti apa yang kalian yakini." Kerumunan mulai berkumpul, tertarik melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas akan menghadapi 5 orang pastor ini. Pastor pertama maju. "Abu Nawas, kau bilang Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menciptakan dunia tanpa penderitaan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Pernahkah kau melihat pedang tajam?" "Ya, tentu saja," jawab pastor itu. "Jika pedang itu hanya dibuat untuk pajangan dan tidak pernah dipakai untuk berperang, apakah kau akan tahu seberapa kuat dan tajamnya pedang itu?" "Tentu tidak," jawab pastor mulai bingung. Begitu pula manusia. Tuhan memberi ujian dan penderitaan agar manusia menunjukkan kekuatan iman dan kesabarannya. Tanpa ujian, manusia tidak akan pernah tahu seberapa besar keimanannya kepada Tuhan. Pastor pertama terdiam, tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Pastor kedua maju dengan wajah serius. "Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menunjukkan dirinya kepada kita?" Abu Nawas tertawa kecil. "Kau tahu cahaya matahari?" "Ya," jawab pastor itu. "Bisakah kau menatap matahari langsung dalam waktu lama tanpa merasa sakit di mata?" "Tidak bisa," jawab pastor itu semakin bingung. Begitu pula dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena keagungan dan kemuliaannya jauh lebih dahsyat dari cahaya matahari. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya lewat segala ciptaannya di dunia. Pastor kedua terdiam, kehilangan kata-kata. Pastor ketiga mencoba menyerang dari sudut lain. "Jika kau bilang Tuhan itu Esa, bagaimana mungkin Dia menciptakan begitu banyak makhluk yang berbeda-beda?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba lihat dirimu dan teman-temanmu. Bukankah kalian berlima berbeda wajah, berbeda tinggi, bahkan berbeda suara, tapi kalian tetap manusia?" "Iya," jawab pastor itu.
Begitu pula Tuhan, Dia Esa, tapi kekuasaannya meliputi segala ciptaan yang berbeda-beda. Tuhan yang sama menciptakan langit dan bumi, manusia dan hewan, siang dan malam, karena keesaannya justru terbukti dari kebesaran ciptaannya. Pasur ketiga hanya bisa mengangguk-angguk. Pasur keempat mulai cemas, tapi tetap mencoba peruntungannya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada? Abu Nawas mengambil segelas air dingin dan semangkok sup panas. Mana yang lebih menyegarkan saat kau sedang haus? Tentu saja air dingin, jawab pastor itu. Dan mana yang membuatmu tidak nyaman jika kau memasukkan tangan ke dalamnya? Tanya Abu Nawas sambil menunjuk semangkuk sup panas. Sup panas, jawab pastor itu. Nah, itulah bukti sederhana. Jika di dunia saja ada rasa nyaman dan tidak nyaman, maka di akhirat ada surga sebagai tempat nyaman, dan neraka sebagai tempat tidak nyaman. Logikanya sama. Pasur keempat terdiam, tak mampu menjawab. Pasur kelima yang paling sombong di antara mereka mencoba pertanyaan terakhir. Jika Tuhan itu Maha Pengampun, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang tanpa syarat? Abu Nawas tersenyum tipis. Jika ada seorang murid malas yang tidak belajar sama sekali, apakah kau akan berinya nilai tinggi tanpa dia berusaha? Tentu tidak, jawab pastor itu cepat. Begitu pula Tuhan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunannya diberikan kepada mereka yang mau bertobat dan berusaha menjadi lebih baik. Pengampunan tanpa syarat hanya akan membuat manusia lalai dan tidak bertanggung jawab. Pastor kelima pun terdiam, tak mampu membantah Abu Nawas. Setelah mendengar semua jawaban Abu Nawas, kelima pastor itu saling berpandangan. Mereka akhirnya mengakui kekalahan mereka. Dengan suara lirih, salah satu pastor berkata, Abu Nawas, kau benar. Kami datang dengan niat untuk mempermalukanmu. Tapi justru kami yang dipermalukan oleh kecerdasan dan kebenaranmu. Ajaran kami lebih banyak tentang keimananmu. Abu Nawas tersenyum bijak. Kalian telah membuat keputusan yang tepat. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang ikhlas akan menemukannya. Kelima pastor itu pun akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka dan memeluk ajaran yang dibawa oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang ulama terkenal yang sangat terpandang datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Ulama tersebut dikenal suka berdebat dan selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya paling benar. Mendengar tentang Abu Nawas yang cerdik, ulama itu merasa tertantang dan berniat menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar kau orang yang terkenal cerdik dan selalu punya jawaban untuk segala hal. Mari kita berdebat tentang satu hal penting. Apa itu kebenaran? Tantang sang ulama di hadapan banyak orang. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah, wahai ulama besar, mari kita debatkan kebenaran. Kau duluan, silakan jelaskan apa itu kebenaran. Ulama itu pun berkata dengan penuh percaya diri. Kebenaran adalah apa yang dikatakan dalam kitab. Semua yang bertentangan dengan kitab adalah kebohongan. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah setuju, lalu bertanya, bagus sekali, tapi aku ingin bertanya, jika ada dua orang yang sama-sama mengaku benar, bagaimana kita bisa tahu siapa yang benar di antara mereka? Ulama itu terdiam sejenak, lalu menjawab, tentu saja yang benar adalah orang yang ilmunya lebih tinggi. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, kalau ada dua orang berilmu yang saling bertentangan pendapat, siapa yang paling benar? Ulama mulai tampak bingung, tetapi tetap menjawab, yang benar adalah orang yang lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum lagi, wah, bagus sekali, tapi aku ingin tahu, bagaimana kita bisa tahu siapa yang lebih bijaksana? Kini ulama itu mulai berkeringat karena pertanyaan Abu Nawas semakin sulit dijawab. Ya, tentu orang yang lebih dihormati oleh masyarakat, jawab ulama dengan suara agak gemetar. Abu Nawas tertawa kecil. Wahai ulama, kalau begitu kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling dihormati, bukan?
Tapi bukankah kita sering melihat orang yang dihormati juga bisa melakukan kesalahan? Para hadirin mulai tertawa kecil mendengar pertanyaan Abu Nawas yang makin tajam. Ulama itu merasa semakin terpojok. Dengan kesal ia berkata, "Kau ini hanya berusaha mempermalukan aku, Abu Nawas. Katakan saja, menurutmu apa itu kebenaran?" Abu Nawas dengan senyum penuh arti berkata, "Kebenaran itu seperti matahari di pagi hari. Ia pasti muncul, tetapi kadang tertutup oleh awan. Artinya, kebenaran sejati itu ada, tapi seringkali tertutupi oleh kesombongan orang-orang yang mengaku paling benar." Semua orang yang hadir bertepuk tangan mendengar jawaban Abu Nawas. Ulama itu tak bisa berkata apa-apa lagi dan akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan seperti biasanya. Namun saran tersebut ditolak. Baginda Raja beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. "Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apakah ada saran yang lain?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa sih yang membuat Baginda Raja bosan?" tanya balik penasehat istana. "Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi intinya Paduka ingin mencari suasana yang baru. Saya ada ide, Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah?" usul penasehat istana. "Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. "Begini, Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka itu terkesan permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" ucap penasehat istana. "Ya, memang. Tapi permainan apa yang ingin kau usulkan?" tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. "Ide kamu sangat cemerlang kali ini. Pasti dia akan kalah." "Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari." Maka beberapa pengawal istana segera menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang Abu Nawas, mari meningkatlah dan duduk bersamaku," sambut Baginda Raja. "Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut berbahagia, Paduka," balas Abu Nawas. "Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama 1 bulan. Apakah kamu bersedia?" tantang Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa itu permainannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Lomba berkemah, Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya," ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa, dan aku pasti akan memenangkan permainan ini," pikir Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka," balas Abu Nawas. "Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya," timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan, mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana, berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam, semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku.
Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainan akan segera berakhir. Tiba-tiba, ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana, bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu, kini menjadi kosong. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tak berapa lama, terdengar suara adzan subuh berkumandang. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang, ucap Baginda Raja. Tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan perlombaan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah hamba. Oh, belum tentu Abu Nawas, karena semua tamu yang datang ke rumahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah, bantah Baginda Raja. Waduh, Paduka salah menghitung. Saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Paduka Raja sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menerima kekalahan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya. Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, dengar ya kawan, harga kemahku cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak adanya makanan. Sementara di tempat yang lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasihat istana ini telah disuap agar mereka berdua diangkat menjadi menteri. Suatu ketika kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya, yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada di tempatnya. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu juga. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindak kejahatan. Kemudian kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, walaupun dia kakek yang sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas, dan menurutku, hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup. Sebagai contoh kepada masyarakat supaya jangan ada lagi yang berani mencuri. Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri yang kedua.
Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab, dicincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran, dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang. Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke istana. Kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu tentang kasus yang aku hadapi ini, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dihadapi kakek tua itu. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak saja Abu Nawas geram mendengarnya. Ia pun menatap tajam ke arah dua menteri tersebut. Ketahuilah Paduka, kedua menteri ini bukanlah orang yang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti. Yang dia tahu cuma panggang-memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sedangkan menteri yang kedua pasti dulunya penjual daging. Yang dia tahu cuma cincang-mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang. Jelas Abu Nawas. Lalu, menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Tanya Baginda Raja. Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinnya lah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Berkat usulan Abu Nawas, kakek tua itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa muncul seorang pria yang mengaku sebagai Habib keturunan Nabi. Dia mengenakan jubah panjang dan sorban, berbicara dengan suara yang lembut dan selalu memberikan ceramah-ceramah agama. Penduduk desa yang sangat menghormati keturunan Nabi mulai mengikutinya dan memberikan sumbangan-sumbangan yang besar. Namun, Abu Nawas yang kebetulan melewati desa tersebut merasa ada yang aneh. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Suatu malam, Abu Nawas mengundang pria tersebut untuk makan malam di rumahnya. Tuan Habib, saya sangat terhormat Anda bersedia datang ke rumah saya, kata Abu Nawas dengan sopan. Saya juga merasa terhormat diundang oleh orang bijak sepertimu, Abu Nawas, jawab pria itu dengan senyum palsu. Selama makan malam, Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik pria tersebut dengan cermat. Ia melihat bahwa pria itu tampak canggung dan tidak nyaman ketika diminta membaca doa-doa tertentu. Abu Nawas mulai merancang rencana untuk membongkar kedoknya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang seluruh penduduk desa untuk berkumpul di lapangan. Dia berkata, hari ini kita akan menguji kebijaksanaan dan keaslian Habib kita. Saya punya beberapa pertanyaan yang hanya bisa jawab oleh keturunan Nabi yang sejati. Pria itu yang merasa percaya diri setuju dengan uji coba tersebut. Abu Nawas kemudian memulai pertanyaan sederhana tentang sejarah Islam dan beberapa ayat suci Al-Quran. Pria itu berhasil menjawab dengan lancar, karena ia telah mempelajarinya sebelumnya. Namun, Abu Nawas sudah menyiapkan pertanyaan terakhir yang sangat spesial. Tuan Habib, sebagai keturunan Nabi, pasti Anda tahu tentang makanan favorit Rasulullah, bukan? Tanya Abu Nawas. Pria itu tersenyum dan menjawab dengan yakin. Tentu saja, makanan favorit Rasulullah adalah daging kambing. Abu Nawas tersenyum dan berkata, baiklah Tuan Habib, untuk membuktikan kebenaran Anda, saya punya kambing di sini. Mari kita lihat, apakah kambing ini mengenali keturunan Rasulullah. Abu Nawas membawa kambing ke tengah lapangan. Kambing itu segera berlari ke arah pria tersebut dan mengendus-endus pakaiannya. Semua orang menahan nafas menunggu reaksi kambing. Tiba-tiba kambing itu mulai menggigit ujung jubah pria tersebut dan menariknya, seolah-olah ingin memakan jubahnya.
Pria itu mencoba menendang kambing itu, tetapi kambing tersebut semakin agresif. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihatlah, kambing ini mengenali Habib palsu. Dia tahu bahwa jubah yang dipakai adalah palsu dan bukan milik keturunan Rasulullah." Penduduk desa mulai tertawa dan mengerti apa yang terjadi. Mereka menyadari bahwa pria tersebut adalah penipu. Pria itu segera melarikan diri dari desa, dan Abu Nawas berhasil menyelamatkan mereka dari tipuannya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar.
Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi, kau masih hidup? Ya, Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu ketika Abu Nawas dan istrinya terlihat murung dan sedih. Penyebabnya lantaran ulah sejumlah pekerja kerajaan atas perintah Raja Harun al-Rasyid membongkar rumah Abu Nawas. Dalihnya sang raja mendapat petunjuk lewat mimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam harta karun berupa emas dan permata. Tanpa berlama-lama lagi, raja pun memerintahkan pekerjanya untuk mencari keberadaan harta karun tersebut. Sementara yang dicari tak berhasil didapatkan. Namun, rumah Abu Nawas menjadi rusak porak-poranda. Dan yang membuat Abu Nawas kesal dan sakit hati, jangankan memperbaiki rumahnya seperti sedia kala, basa-basi permintaan maaf pun dari kerajaan tidak ada. Cukup lama Abu Nawas memeras otak, namun belum berhasil menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan, karena nafsu makannya telah hilang. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong, ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada raja. Raja pun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Raja Harun al-Rasyid mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda Raja dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sembari membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas lagi. "Lalu, keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Hamba hanya minta izin tertulis dari Baginda Raja sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun al-Rasyid dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang telah dibawanya dari rumah, Abu Nawas dengan semangatnya mengejar dan memukul lalat-lalat itu dimanapun hinggap. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur. Raja Harun al-Rasyid tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran ia sendiri yang sudah memberikan izin kepada Abu Nawas. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun mohon diri. Melihat barang-barang kesayangannya hancur berantakan, Raja baru sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Suatu hari seorang Habib datang ke desa Abu Nawas dengan membawa sehelai kain yang ia klaim sebagai potongan kiswah Nabi. Habib itu mengaku bahwa kain tersebut adalah bagian dari penutup Ka'bah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di desa mendengar kabar ini langsung terpesona dan berbondong-bondong datang untuk melihat kain tersebut. Mereka percaya bahwa menyentuh kiswah akan membawa keberkahan, dan bahkan ada yang rela membayar mahal untuk mendapatkannya. Abu Nawas mendengar kabar ini dan merasa ada yang tidak beres. Aneh sekali, gumam Abu Nawas. Potongan kiswah sampai di sini. Bukankah itu seharusnya sangat terjaga di Mekah? Dengan rasa penasaran, Abu Nawas datang untuk menyelidiki. Di hadapan banyak warga, Abu Nawas berjongkok di dekat Habib dan kainnya sambil tersenyum. "Wahai Habib, bolehkah hamba bertanya, benarkah ini potongan kiswah Nabi yang asli?" Habib itu dengan penuh wibawa menjawab, "Tentu saja Abu Nawas, ini adalah kain yang sangat suci, dan siapapun yang menyentuhnya akan mendapatkan keberkahan yang tak terhingga." Abu Nawas tersenyum kecil, lalu ia berpura-pura terpesona dan berkata, "Oh, betapa beruntungnya kita. Tapi bagaimana kalau kita pastikan keasliannya? Bukan aku meragukanmu, wahai Habib, tapi kain ini seharusnya memiliki kekuatan yang luar biasa." Sang Habib mulai gelisah, namun ia berusaha tetap tenang. "Tentu Abu Nawas, bagaimana caramu ingin membuktikannya?" Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebaskom air dan berkata dengan suara lantang, "Karena kiswah asli tidak akan luntur atau berubah warna, bagaimana jika kita celupkan sedikit kain ini ke dalam air? Bukankah keaslian yang sejati tak akan terpengaruh oleh dunia ini?" Sang Habib terdiam, namun warga mulai bersorak, "Setuju, setuju, mari kita lihat kebenarannya." Dengan hati-hati, Abu Nawas mengambil ujung kain tersebut dan mencelupkannya ke dalam air. Begitu kain itu terendam, seketika air di baskom berubah menjadi hitam. Warna kainnya luntur, dan Habib itu pun terbongkar ketoknya di depan warga. Sang Habib mencoba berdalih, mungkin ini karena sudah lama, dan mungkin terkena debu. Namun Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Wahai Sang Habib, keberkahan itu bukan dari sehelai kain, apalagi kain yang kita tidak tahu asal-usulnya. Kain ini justru mengingatkan untuk selalu jujur dan tidak menipu." Para warga pun tertawa melihat tingkah Habib itu dan sadar bahwa mereka hampir tertipu. Dengan malu, sang Habib itu segera meninggalkan desa. Sementara Abu Nawas pulang dengan perasaan yang puas karena berhasil menyelamatkan warga dari penipuan dengan cara yang cerdik dan lucu. Sejak hari itu, warga semakin berhati-hati dan tak lagi mudah percaya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khutib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam,
dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walau ada yang bertanya tentang demikian, Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, "Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah." Maksud dari teriakan api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.